Teman-teman, apapun yang sedang kamu nikmati saat ini, apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, mungkin ada banyak hal yang belum sesuai dengan harapan kamu, ada banyak pencapaian-pencapaian yang belum sesuai dengan keinginan kamu dan juga ekspektasi kamu. Bahkan mungkin saat ini kamu sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, lagi benci dengan seseorang atau dengan apapun. Satu hal yang pengen saya sampaikan di awal video ini adalah disadari atau tidak teman-teman bahwa hidup yang kita miliki atau hidup yang Tuhan berikan saat ini kepada kita sangat indah sekali. Hidup ini sangat indah sekali. Jadi kalau boleh saya sampaikan teman-teman, apapun situasi dan kondisi teman-teman saat ini, meskipun belum sesuai dengan harapan, satu hal yang pengen saya sampaikan adalah tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur dan jangan lupa untuk tetap berbahagia semampu kita, sebisa-bisa kita dulu. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan, lakukan apa yang paling dekat buat kita lakukan, lakukan apa yang paling mungkin buat kita lakukan. Sebuntu apapun situasi dan kondisi kamu, percayalah bahwa kamu ini hebat, kamu ini kuat, kamu itu kuat, hebat, kamu unik, dan kamu adalah satu-satunya di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menyamai kamu, siapapun itu. Dan Tuhan menciptakan semua ini, tentu tidak ada yang salah. Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk kita dengan sempurna, dengan settingan-settingan yang sudah Tuhan rencanakan, dan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang miss, tidak ada yang meleset sedikit pun. Itu artinya saya pengen mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa hidup ini sangat indah. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur, jangan lupa untuk tetap bahagia, meskipun mungkin banyak kendala-kendala yang sedang kamu rasakan. Bicara tentang kehidupan, setiap orang pasti mengalami hal-hal yang mungkin hampir sama, mirip-mirip. Setiap orang memiliki masalah-masalah di dalam kehidupannya. Setiap orang disertai dengan berbagai masalah-masalah yang datang dalam kehidupannya. Tapi sadar atau tidak bahwa tidak mungkin ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Tidak mungkin, karena setiap masalah yang datang sesungguhnya memiliki arti, makna, dan hikmah tertentu di balik setiap peristiwa itu. Sehingga ketika kita sadar akan adanya masalah yang setiap terjadi itu membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin mengerti, membuat kita semakin memahami tentang kehidupan. Entah kenapa malam hari ini saya kepengen ngobrol santai aja tentang kehidupan, ngobrol santai bersama teman-teman, dengan harapan video ini bisa memberikan energi baru buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami kebosanan, kejenuhan, masalah yang berat, ya. Mungkin masalah-masalah dengan pasangan, masalah kehidupan, masalah finansial, dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa setiap orang mengalami hal-hal yang kurang lebih hampir sama. Ya, ada masalah-masalah yang ya kadang-kadang kita tidak menginginkan tetapi terjadi. Tapi kalau boleh saya sharing, saya berbagi pengalaman tentang apa yang saya pernah alami. Karena kita sama saja ya teman-teman, kita sama-sama manusia. Saya juga bukan berarti tiba-tiba seperti ini. Tidak ya, semuanya pasti mengalami hal itu, termasuk saya juga. Mengalami jatuh bangun, mengalami kehidupan yang sulit, mengalami kekecewaan, mengalami kehilangan, dikhianati dan sebagainya, mengalami luka batin yang sangat luar biasa. Semua orang sama, gitu loh. Dan saya tahu bahwa teman-teman pernah mengalami hal-hal itu, bahkan saat ini masih mengalami hal itu juga. Dan mungkin saat ini kalian sedang berjuang untuk bagaimana caranya bisa move on dan keluar dari lingkaran itu. Tapi kalau boleh saya berbagi pengalaman, saya boleh berbagi dan belajar bersama di sini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, ya. Jadi sekali lagi, atau bahkan saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Semua sudah menjadi sebuah settingan dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Tinggi. Jadi segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ya, tinggal bagaimana kita memahami, menyadari, menerima, ya, agar kita semakin paham arah masalah ini, di balik masalah ini ada apa.
Karena saya tahu teman-teman, ketika kita berada dalam kondisi yang kecewa, terluka batinnya, kecewa, sedih, marah, hatinya sakit, kadang-kadang kita menjadi buntu, atau bahkan ketika dihadapkan dengan masalah finansial, kadang-kadang kita seolah-olah tidak mengerti harus bagaimana, seolah-olah kita mentok, buntu, dan seperti tidak ada jalan keluar lagi. Saya berharap teman-teman membuka pikiran kembali kepada diri sendiri. Karena satu hal yang pengen saya sampaikan di sini adalah bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Dan satu hal yang paling penting, kita kembali kepada diri kita sendiri. Tujuannya adalah apa? Tujuannya kita semakin memahami diri kita. Kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan keadaan, kita berdamai dengan masalah-masalah yang terjadi. Kita berdamai dengan orang-orang yang mungkin memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, ya, membuli kita, menyakiti kita. Kita berdamai. Meskipun saya tahu bahwa ini tidak mudah. Bagaimana ini bisa? Orang yang menyakiti saya, orang yang menyakiti kita, lalu kita harus berdamai dengan mereka. Ini sepertinya nggak masuk akal. Tapi teman-teman, apabila kita bisa melakukan hal ini, maka di situ akan muncul kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Akan muncul kekuatan-kekuatan yang magis, kekuatan yang ajaib dari dalam diri kita. Dan ketika kita semakin dekat dengan diri kita, maka itu artinya kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin mengerti alur Tuhan, tanda-tanda, pesan-pesan dari Tuhan itu apa. Karena tidaklah mungkin Tuhan memberikan masalah seberat apapun buat kita, melebihi kapasitas kita. Di balik semua ini pasti Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, jadi teman-teman, di sini saya pengen sekali lagi ngobrol santai. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah energi baru buat teman-teman, bisa menjadikan sebuah pemahaman baru bagi teman-teman, atau setidaknya bisa menjadi sebuah pandangan-pandangan baru bagi teman-teman. Dan saya berharap ini bisa menguatkan teman-teman yang sedang down, sedang terpuruk, sedang sedih, sedang kecewa, sedang sakit hati, dan sebagainya. Karena sekali lagi bahwa ketika kita berada dalam kondisi masalah yang cukup berat, seringkali kita justru lupa dengan diri kita sendiri. Seringkali kita justru lupa dengan kemampuan-kemampuan kita. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita melakukan self-talk. Kita mengenali diri kita, kita memahami diri kita lebih jauh, dan seterusnya seperti itu. Teman-teman, sekali lagi ketika kita berada dalam situasi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yakinlah bahwa ketika kita semakin mengenali diri kita, kita kembali masuk ke dalam diri kita, otomatis di situ akan banyak ketemu hal-hal yang di luar dugaan kita, kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa kita bangkitkan. Saya hanya pengen berpesan kepada teman-teman, janganlah kita membatasi diri kita hanya sebatas wujud kita sebagai manusia. Ya, maksudnya adalah apa? Wujud kita sebagai manusia, seringkali kita hanya sampai sebatas itu. Wujud kita sebagai manusia secara fisik yang ada di sini, ada kepala, leher, bahu, tangan, dan sebagainya sampai kaki. Seringkali kita hanya terjebak ke dalam situasi yang sampai di situ saja. Jadi pesan saya, jangan sampai kita hanya terbatasi, hanya sebatas kita memahami kita sebagai wujud manusia saja. Karena sebenarnya di balik itu ada hal yang kita mungkin harus mempelajari dan kita memahami bahwa di balik kendaraan kita sebagai manusia secara fisik ini ada sesuatu yang kita sebut dengan badan halus, ada sesuatu yang kita sebut dengan bioplasmik, energi, vibrasi, jiwa, hati kita, pikiran kita, roh kita. Itu yang harus kita kenali, itu yang harus kita maksimalkan, itu yang harus kita berdayakan. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memahami, merenungi siapa diri kita. Karena sekali lagi teman-teman, pernah saya sampaikan juga bahwa ketika kita berada dalam sebuah masalah yang besar, bisa jadi ini adalah salah satu langkah atau salah satu bentuk atau salah satu cara Tuhan mulai menyadarkan kita tentang
apa itu spiritual. Seringkali banyak orang yang justru berada dalam kondisi yang berat, kehidupan yang berat, masalah yang berat, ya. Ini justru menjadi sebuah ujian untuk kita naik kelas. Lalu kemudian kita bertanya-tanya, hidup ini untuk apa? Kenapa aku lahir ke bumi ini? Kenapa aku ada di sini? Aku ini siapa? Lalu di situ kita bertanya-tanya dan kita berusaha untuk mencari jawaban-jawaban. Nah, inilah sebenarnya proses di mana kita mulai masuk ke dunia spiritual. Di mana di dunia spiritual ini kita otomatis akan semakin mencari dan mengenali Tuhan dengan cara-caranya yang sangat luar biasa. Dengan segala pesan-pesan yang kadang-kadang abstrak sekali bentuknya sehingga kita tidak bisa menerjemahkannya. Tetapi seiring waktu, kita menerima, kita menyadari, kita memahami, kita mengikhlaskan. Walaupun saya tahu dan saya paham bahwa ikhlas itu tidak mudah. Banyak orang yang bilang, ikhlas itu gampang buat diucapkan, tapi dijalani susah. Saya tahu itu, tetapi saya juga mengerti bahwa ada banyak cara agar kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang mungkin membuat kita sakit. Terutama ketika kita kehilangan, terutama ketika kita merasa terabaikan, terutama ketika kita merasa tidak dianggap, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika kamu kehilangan seseorang, ketika kamu terlepas dari hubungan yang selama ini sudah kamu bangun, selama ini kamu bina, kemudian kamu tidak bisa memilikinya lagi karena mungkin dia berubah, karena mungkin dia ada orang lain, karena dia mungkin mengkhianati. Disinilah kita dipaksa untuk ikhlas, walaupun kita tidak bisa. Tapi mau tidak mau, kita harus menjalani ini. Hanya saja, ketika kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini tidak ada yang abadi, dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kita memiliki sesuatu. Semua adalah titipan. Ya, semua adalah titipan. Harta, benda, jabatan, pasangan, bahkan nyawa kita bukanlah milik kita. Tuhan Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya, yang Maha memiliki segalanya, tidak bisa ditentang, tidak bisa dipaksakan. Tetapi kita punya cara-cara untuk bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Kita bisa melakukan dan kita bisa belajar tentang banyak hal, ilmu spiritual, ilmu-ilmu tentang spiritual yang mengajarkan kita banyak hal, motivasi-motivasi tentang spiritual yang bisa menyadarkan kita agar kita semakin bisa memahami hidup ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus kehilangan? Kenapa harus terhianati? Kenapa harus terkecewakan? Kenapa harus bla 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 dan sebagainya? Dan itu adalah kuasa Tuhan. Dan di dalam kehidupan ini, seringkali kita seperti dihadapkan dalam sebuah puzzle yang penuh teka-teki, yang kita harus mencari pasangan-pasangan dari puzzle itu untuk kita pasang menjadi sebuah puzzle yang indah, membentuk sebuah gambar yang indah. Dan disitulah seni hidup yang harus kita jalani, dan disitulah pembelajaran yang kita harus jalankan, dan kita disitu akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan pembelajaran, lalu kita mendapatkan kesadaran-kesadaran. Proses itulah yang membuat kita menjadi bisa semakin ikhlas. Dari dipaksa, kita harus kehilangan. Dari dipaksa, dia harus pergi. Dengan dipaksa kita harus sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Sebenarnya disitulah pembelajaran hidup, bahwa di situ kita harus semakin kuat, akan semakin kuat, akan semakin mengerti, dan akan semakin kita mengerti tentang apa itu ikhlas, legowo, dan berserah diri. Jadi teman-teman, apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, saya hanya kepingin berpesan bahwa hidup ini sangat indah. So, jangan lupa untuk bersyukur, selalu bersyukur. Bahwa orang-orang spiritual, dia selalu melakukan aktivitas dari mulai hal-hal kecil. Seperti misalnya bangun pagi, ketika kita buka mata, kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau masih berikan nafas dalam hidup ini. Engkau masih berikan kehidupan untuk hari ini. Dan itu artinya kita harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur
kapanpun itu. Pada saat kita makan, kita fokuslah pada makanan itu. Ajak bicara makanan itu. Terima kasih wahai makanan, wahai nasi, wahai lauk, sayur, dan sebagainya yang ada di piring saat ini. Engkau menjadi makanan yang menyehatkan tubuhku. Engkau menjadi makanan yang membuat tenagaku masih tetap ada. Engkau menjadi makanan yang tetap membuatku hidup, sehat, dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita makan, kemudian disambi dengan teleponan, main WA, chattingan, dan sebagainya. Tetapi bagi saya pribadi, ketika saya makan, saya harus fokus. Saya tidak mau lagi makan sambil telepon, sambil ngobrol, atau sambil apapun. Ini namanya present moment. Jadi teman-teman, kita harus mulai belajar tentang apa itu present moment. Present moment adalah kita hadir sepenuhnya. Kita hadir saat ini, detik ini juga. Hadir pada apa yang sedang kita lakukan. Hadir pada apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Entah itu makan, entah itu bangun tidur, buka mata pagi hari. Kita fokus pada nafas kita. Kita fokus pada diri kita. Dan di situ kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, kita hadir sepenuhnya. Pada saat kita ibadah, pada saat kita apapun, pada saat kita melakukan apapun. Inilah yang kita sebut dengan present moment. Karena seringkali teman-teman bahwa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu tidak hadir sepenuhnya pada saat ini. Kebiasaan-kebiasaan pikiran kita adalah apa? Memikirkan yang sudah terjadi, memikirkan masa lalu, membayangkan segala sesuatu tentang masa lalu. Kita belum bisa move on, kita masih terikat dengan energi-energi lama, kita masih ada ikatan-ikatan dengan energi di masa lalu kita, sehingga kita tidak bisa menikmati dan mensyukuri hari ini dengan maksimal. Atau sebaliknya, kita terlalu berpikir ke depan, kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi, kita membayangkan hari esok yang belum tahu nanti bagaimana, kita membayangkan masa depan yang belum jelas nanti bagaimana. Meskipun segala sesuatu ke depan nanti bisa kita setting mulai dari sekarang, tapi tidak ada satupun orang yang tahu nanti, besok, atau masa depan nanti seperti apa. Jadi artinya bahwa present moment itu penting buat kita belajari. Kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Sehingga apa teman-teman? Sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan lebih indah. Kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh kesadaran. Kita bisa semakin bersyukur pada hal apapun, sekecil apapun. Kita bisa BAB, kita bisa bernafas, kita bisa pipis, kita bisa apa. Semua kita nikmati dan kita syukuri. Dari hal kecil kita minum air putih, setiap teguk kita rasakan, kita nikmati, dan kita bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, air ini menyehatkanku, air ini menyegarkanku, air ini memiliki energi yang sangat luar biasa yang masuk ke dalam tubuhku, dan sebagainya. Nah teman-teman, dengan demikian, kita hidup sepenuhnya, kita hadir sepenuhnya, present moment. Apapun yang kita kerjakan, selalu penuh dengan kesadaran. Nah, ini adalah salah satu kunci agar teman-teman tidak terjebak ke dalam situasi yang di situ-situ terus, tidak terjebak ke dalam circle yang memiliki energi tidak baik. Tapi kita keluar dari situ, out of the box. Kita keluar dari kotak yang selama ini membuat kita terkurung. Sehingga disitulah kita mulai mengenali dunia di luar fisik kita sebagai manusia. Kita mengenali diri kita yang sesungguhnya. Bahwa selain badan seluler atau fisik kita, ada badan halus atau bioplasmik yang ada di dalam diri kita. Energi kita, jiwa kita, pikiran kita, vibrasi kita, hati kita, roh kita, semua harus kita berdayakan. Nah teman-teman, video ini spontan banget ya, spontan banget. Tiba-tiba saya pengen bicara tentang hal yang berkaitan dengan segala macam kehidupan. Jadi video ini tidak memiliki judul yang spesifik, tidak memiliki tema yang spesifik. Tapi saya berharap dengan video ini bisa memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman, bisa memberikan energi baru kepada teman-teman, bisa membukakan pikiran dan kesadaran teman-teman.
Dan jika mana video ini bermanfaat, saya mungkin akan membuat video-video semacam ini berikutnya, agar teman-teman bisa mendengarkannya kapanpun, bisa mendengarkannya setiap waktu, atau setiap kali teman-teman membutuhkan hal ini. Karena sekali lagi teman-teman, bahwa kehidupan ini sangatlah indah. Sekalipun di dalamnya ada masalah-masalah yang selalu datang silih berganti, tapi kita jangan lupa bahwa hidup ini sangat indah. Kita harus dan wajib mensyukurinya. Saya tahu bahwa ketika teman-teman teringat hal-hal yang menyakitkan karena kehilangan seseorang, karena kehilangan orang tua, pasangan, kehilangan apapun yang mungkin merasa itu adalah hak milik kita, itu pasti sedih rasanya. Apalagi terkait dengan misalnya kamu pernah dikecewakan, pernah dikhianati. Perasaan tidak terima kita pasti sangat besar, ya. Perasaan marah kita sangat besar. Ada dendam di dalamnya, ada sakit hati, luka batin yang membuat kita marah dan kecewa. Tapi kalau kita terus-terusan mengikuti perasaan itu akan membuat kita capek, bikin kita lelah, bikin kita energinya justru semakin turun. Padahal teman-teman, bahwa level energi kita yang ada di bawah harus kita naikkan. Level energi kita yang di bawah harus kita tingkatkan. Harus kita naikkan level demi level. Skalanya harus kita naikkan. Agar apa? Agar kita merasakan kehidupan ini semakin enteng, semakin ringan. Karena kalau teman-teman terus lelah seperti ini, siapa yang merasakan? Yang merasakan adalah kita sendiri. Yang merasakan adalah diri kita sendiri, hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Karena ada konsep tentang mind, soul, and body, bahwa 3 hal ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika pikiran kita berat, lelah, jiwa kita pun akan lelah, akan berat, dan fisik kita atau body kita pun akan merasakannya. Bahkan hasil akhirnya atau hal yang paling terakhir adalah tubuh kita menampung semua itu. Maka bicaralah kepada diri kita sendiri. Kita harus melakukan self-talk, self-healing, dan semacamnya. Oke teman-teman, semoga video yang pendek ini bisa memberikan energi baru kepada teman-teman, memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang kehidupan. Walaupun saya tahu dan saya yakin ini belum seberapa, tapi masih ada banyak hal, ilmu tentang kehidupan yang masih banyak yang bisa kita pelajari. Dan mudah-mudahan di video ini adalah salah satu hal yang bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, dan menjadikan kehidupan kita semua semakin baik, damai, tentram, bahagia, rezeki mudah dan berlimpah, sehat selalu, dan kita diberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dan bahagia selalu. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.